Baik, dari Bu ambil absen dulu. Oktayela, Ada Bu. Rahmi, Ibu. Nila, Ibu. Peggy, Ibu. Ola, Ibu. Melati, Ibu. sakit berarti. Iya Bu. Bisa bawa nggak ada ya? Ibu. Minggu lalu Ibu telah memaparkan materi, sub materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi pada minggu ini kita akan mempelajari materi itu KD 3.1. Pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.1 yaitu menjelaskan ilmu ekonomi dengan indikator 3.1.1, mendeskripsikan pengertian dari ilmu ekonomi, menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, dan menjelaskan prinsip ilmu ekonomi. Baiklah, sebelum kita mempelajari materi mengenai konsep ilmu ekonomi, Ibu mau bertanya kepada Ananda, apa manfaat mempelajari ilmu ekonomi ini bagi Ananda sebagai seorang siswa? Saya Bu. Ya, silakan. Manfaat ilmu ekonomi bagi siswa yaitu agar bisa mengatur uang saku dengan hemat dan benar. Nah, benar sekali. Jadi dengan mempelajari ilmu ekonomi ini, kita bisa mengatur dan mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Seperti yang telah teman Anda sebutkan tadi, yaitu dapat mengatur uang saku. Jadi kita bisa mengatur berapa uang kita keluar setiap harinya. Ada yang lain? Saya Bu. Ya, silakan. Untuk memilih kebutuhan. Silakan ketahuan nih. Maaf Bu, untuk memilih kebutuhan kita Bu. Oh ya, jadi ilmu ekonomi ini juga bisa kita bermanfaat bagi Anda untuk memilih kebutuhan. Jadi Anda bisa tahu kebutuhan yang lebih penting dan mana kebutuhan yang tidak penting bagi Anda. Contohnya kebutuhan yang lebih penting yaitu adalah duit. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan pemakmuran. Jadi manfaat kita mempelajari ilmu ekonomi ini karena ilmu ekonomi ini sangat berperan penting di sektor kebutuhan manusia. Baiklah, sekarang Ibu akan membagi Ananda menjadi kedua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 1 silakan Ananda cari materi mengenai pembagian ilmu ekonomi, dan kelompok 2 cari materi mengenai prinsip ekonomi. Ibu akan memberi Ananda waktu selama 5 menit untuk mencari materi, kemudian Ananda akan menyampaikan materi itu dengan perwakilan masing-masing perwakilan kelompok. Silakan dikerjakan. Ibu tunggu 5 menit ya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan materi. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pembagian ilmu ekonomi. Pertama adalah ekonomi deskriptif.
Ekonomi deskriptif merupakan pembagian dari ilmu ekonomi yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang permasalahan. Yang kedua adalah ekonomi teori. Ekonomi teori merupakan kumpulan teori-teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Teori ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan terapan dari teori ekonomi. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Benar yang dikatakan oleh teman Amanda tadi. Jadi pembagian ilmu ekonomi itu ada tiga. Yang pertama ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif ini adalah ilmu ekonomi yang mendeskripsikan, menggambarkan suatu permasalahan. Jadi permasalahan ini dapat dijelaskan dalam bentuk angka. Contohnya krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia. Yang kedua ada jumlah pengangguran. Yang kedua ada ekonomi teori, yaitu kumpulan dari berbagai teori. Ekonomi teori ini dibagi menjadi dua, ada ekonomi mikro dan ada ekonomi makro. Ekonomi mikro ini adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas sistem ekonomi secara khusus. Contohnya permintaan, harga, pasar, biaya, dan penawaran. Yang kedua adalah ekonomi makro. Ekonomi makro ini cabang ilmu ekonomi yang membahas secara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, inflasi, dan pengangguran. Bu, inflasi itu apa, Bu? Oh, inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum. Ada yang mau ditanyakan mengenai ekonomi teori? Tidak. Lanjutkan ya. Yang ketiga tadi ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini adalah terapan dari berbagai ekonomi teori. Contohnya ekonomi moneter, ekonomi perusahaan, ekonomi akuntansi, dan ekonomi koperasi. Sudah paham Ananda? Silakan kepada kelompok 2 untuk menjelaskan materinya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama yaitu penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi merupakan tindakan yang didorong oleh keinginan memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan pengorbanan tertentu. Yang kedua yaitu penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi merupakan tindakan yang didorong oleh keinginan menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan sejumlah tertentu sarana atau alat-alat produksi yang dimiliki. Yang ketiga yaitu penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi merupakan sistem dan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sekian, terima kasih. Benar sekali. Jadi tadi teman Anda sudah menyebutkan mengenai prinsip ilmu ekonomi. Jadi prinsip ekonomi ini adalah tindakan kita dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, ada penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Yang kedua dalam kegiatan produksi, dan yang ketiga dalam kegiatan distribusi. Penerapan prinsip ilmu ekonomi di dalam kegiatan konsumsi, yaitu tindakan seseorang untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang dan jasa. Contohnya, kita membeli barang yang berkualitas baik dan bagus. Yang kedua, kita memilih barang yang awet dan tahan lama. Kita membeli barang yang harganya lebih murah. Yang kedua ada penerapan prinsip ilmu ekonomi dalam kegiatan produksi, yaitu memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya. Contohnya Ananda ingin membuka usaha. Jadi usaha yang Ananda buka itu tempatnya itu harus dekat dengan bahan baku dan harga jualnya itu yang menguntungkan, sehingga Ananda di dalam menjual suatu produk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Yang ketiga ada penerapan prinsip ilmu ekonomi dalam kegiatan distribusi, yaitu penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya
membeli barang yang langsung dari produsen itu untuk menghemat biaya. Jadi ketika kita membeli barang, kita langsung membelinya itu kepada produsen. Yang kedua, yaitu menyalurkan barang tersebut dengan waktu yang lebih cepat. Itulah penerapan prinsip ilmu ekonomi dalam kegiatan distribusi. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Silakan. Pertanyaannya yaitu, mengapa setiap manusia harus menerapkan prinsip ekonomi dalam kehidupannya? Nah, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Tidak. Tidak bisa. Jadi tadi mengapa kita mempelajari prinsip ekonomi? Sebelumnya kita harus tahu prinsip ekonomi itu adalah tindakan yang kita lakukan dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, kenapa kita itu apa manfaatnya kita mempelajari prinsip ekonomi ini? Contohnya kita dalam menentukan pilihan untuk membeli suatu barang, yaitu agar barang yang kita beli itu tepat, dan maka kita harus menggunakan prinsip kita. Contohnya kita ingin membeli barang, tetapi harga barang itu tidak terjangkau dengan uang saku kita. Oleh karena itu pentingnya kita mempelajari pentingnya prinsip ekonomi ini bagi seorang manusia. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama mengenai pengertian dari ilmu ekonomi. Pengertian dari ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, memilih dan menciptakan kemakmuran. Yang kedua ada pembagian ilmu ekonomi. Ada ilmu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Yang ketiga ada prinsip ilmu ekonomi. Prinsip ilmu ekonomi juga ada 3, yaitu prinsip penerapannya itu di dalam kegiatan konsumsi, yang kedua dalam kegiatan produksi, dan yang ketiga dalam kegiatan distribusi. Itulah materi kita pada hari ini. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Untuk minggu besok, Ibu menugaskan kepada Ananda semua, masing-masing Ananda, untuk mencari perbedaan antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro. Oh ya, jangan lupa minggu besok kita akan melanjutkan materi mengenai konsep ilmu ekonomi, yaitu 3.4 dan 3.5, yaitu mengenai tindakan ekonomi dan motif ekonomi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.